Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok satu mungkin akan mempraktekkan praktek coaching dengan model Tirta, di mana kami ada dua kasus yang ingin ditampilkan, di mana kasus yang pertama adalah yang menjadi seorang coach adalah Ibu Susi, dan yang menjadi coachingnya adalah saya sendiri sebagai murid. Di mana kasusnya itu adalah seorang guru yang sangat memahami betul bahwa jika si muridnya itu adalah salah satu murid yang berbakat dalam bidang hal menyanyi. Ia mendorong siswanya tersebut untuk mengikuti perlombaan nyanyi di tingkat kecamatan. Namun nampaknya siswa tersebut kurang percaya diri dan siswa tersebut ingin mengadu atau kepada gurunya bahwa ia tidak siap karena takut gagal lagi. Untuk prakteknya mungkin akan kita lakukan sebagai berikut. Assalamualaikum Bu, bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol nih dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, Samsul. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Nak. Ada apa hari ini? Kamu menemui ibu untuk buat kesepakatan tentang apa? Iya ini Bu, sepertinya saya tidak dapat mewakili sekolah kita untuk lomba menyanyi tingkat kecamatan Bu. Hmm, aduh, kira-kira kenapa? Iya Bu, sekarang saya merasa kurang percaya diri ketika menyanyi di depan orang banyak Bu. Begitu. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan ini. Apa yang kamu harapkan? Iya ini Bu, saya sekarang merasa minder kalau menyanyi di depan orang banyak. Saya ingin mengembalikan kepercayaan diri saya Bu, seperti dulu yang berani menyanyi di depan orang banyak. Saya harap Bu Susi dapat membantu saya. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak percaya diri? Iya Bu, karena kan waktu kelas 4, saya juga pernah mewakili sekolah kita di tingkat kecamatan. Tapi hasilnya kurang memuaskan. Saya merasa saya kurang percaya diri dan saya takut gagal lagi Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira nih, misalkan ibu memberikan pertanyaan sama kamu, kamu jawab ya. Dalam kondisi ini, kalau dari skala 1 sampai 10, kemampuan bernyanyi kamu berada di nilai berapa? Mungkin di angka 6 Bu. Ya. Saya merasa belum menguasai teknik vokal dengan baik Bu. Sehingga itu yang menyebabkan saya merasa kurang percaya diri. Mhm. Nah, kamu sudah mendeskripsikan diri kamu ya. Jadi pertanyaan berikutnya, kira-kira nih, apa yang menjadi kekuatan kamu, yang bisa membantu kamu, agar mendapatkan semangat dan juga, kepercayaan diri untuk mengikuti lomba ini? Saya merasa saya bisa Bu bernyanyi. Saya bisa menyanyikan lagu wajib dan lagu pilihannya dengan lancar. Oke, kalau dari Samsul sendiri, sudah tahu kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan? Untuk solusi, ya mungkin saya juga sudah mencoba berlatih dengan teman-teman di rumah Bu untuk bernyanyi di depan cermin melihat diri saya sendiri. Saya juga kan melihat video-video di YouTube tuh kan banyak Bu video-video Ya. yang Mhm. bernyanyi, Pak.
penyanyi yang waktu lomba, pada saat lomba seperti itu, Bu. Hmm, itu banyak potensi yang sudah kamu miliki. Jadi, apa rencana kamu untuk membangkitkan semangat, rasa percaya diri itu? Setahu saya, jika melihat orang lain yang akan bernyanyi di depan banyak orang, Bu, agar tidak Mhm. nervous biasanya, ya mungkin tarik napas dulu, Bu, atau juga bisa fokus pada lirik dan nada lagu yang ingin dinyanyikan, Bu. Terus apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ya, mungkin nanti saya akan menghafal lirik lagu agar nantinya tidak lupa, Bu, pada saat bernyanyi. Saya juga akan lebih banyak berlatih lagi untuk belajar menyanyi. Mungkin kalau perlu saya akan mendatangi guru seni, Bu, agar saya dapat mendapatkan bimbingan mengenai cara menyanyi yang lebih baik lagi sehingga nanti kepercayaan diri saya bisa kembali lagi, Bu. Oke, bagus. Dan itu sudah menjadi sangat brilian ya menurut Ibu. Jadi intinya kita tampilkan yang terbaik ya, jangan terlalu memikirkan hasilnya. Yang terpenting kepercayaan diri kamu sudah kembali. Nah, sekarang kira-kira untuk melakukan semua hal itu, kamu membutuhkan waktu berapa lama? Baik, Bu, mungkin saya akan ikut berlatih bernyanyi. Saya akan melakukannya setiap hari, Bu. Dan target saya mungkin 5 hari ke depan itu saya sudah agak bisa ya untuk melakukan semua ini sampai waktunya nanti waktu perlombaan itu tiba, Bu. Nah, bagus sekali. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari apa yang kamu lakukan? Saya insya Allah siap, Bu, untuk mewakili sekolah dalam lomba menyanyi tingkat kecamatan. Dan saya akan semangat, Bu, untuk mengikutinya. Nah, gitu dong, kembali bersemangat untuk mengikuti lomba ya. Baik, Ibu rasa cukup ya. Demikian kesepakatan kita terkait permasalahan kamu hari ini. Ya baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke kasus kedua. Untuk kasus kedua, di mana yang berperan sebagai coach yaitu guru yaitu saya dan menjadi sebagai coachnya yaitu rekan guru yang diperankan oleh Bu Susi. Di mana permasalahannya itu adalah ada rekan guru yang bercerita bahwa dia baru saja dapat tugas dari sekolah yang menerima laporan dari pengawas bahwa dia ketika mendapat supervisi dia keberatan dengan apa yang ditampilkan oleh guru tersebut ketika mengajar karena mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Nah, kemudian dia memperkuat argumennya dia bahwa tidak memakai buku teks bahwa dia itu menguatkan bahwa buku teks tersebut sudah mengacu pada kurikulum walaupun tidak ada pada buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tidak terima atau tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Baik, untuk demonstrasinya mungkin saya akan menjadi coach dan Bu Susi menjadi coachnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Samsul. Kemarin Ibu bilang ada hal yang mau diceritakan. Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya?
Iya, ini anak-anak sudah pulang kan Pak ya. Kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai, berarti kita bisa ngobrol ya sekarang. Ya, bisa, Bu. Oke, santai saja, Bu. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ibu sibuk nggak? Enggak, jadi begini Pak, kemarin kan saya disupervisi ya oleh Bapak Pengawas. Sebenarnya apa yang ingin Bapak Pengawas saat saya mengajar sih, terus sepertinya ada yang salah dalam proses pembelajaran itu. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan ini yang ada di hati saya gitu ya, merasa tidak nyaman saya tentang masalah yang saya kemarin ada solusinya. Jadi saya berharap Bapak bisa kasih saya masukan begitu. Hmm, memang permasalahannya bagaimana, Bu? Sehingga Ibu merasa tidak nyaman dan merasa gelisah seperti ini. Itu loh Pak, saya kan kemarin disupervisi oleh pengawas dan kebetulan saya tidak menggunakan buku teks tetapi menggunakan media lainnya. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu, mengapa Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks? Yaitu masalahnya beliau menginginkan guru mengajar dengan menggunakan buku teks. Ya kan Pak, saya sudah membuat PPT, menggunakan proyektor, juga serta alat-alat peraga lainnya ya yang saya gunakan. Saya juga tetap mengacu pada kurikulum. Tapi mengapa saya masih harus menggunakan buku teks juga ya Pak? Ya, iya, iya. Ibu sudah jelaskan pada pengawas. Sudah, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung melihat ekspresi mimik beliau, Pak. Saya jadi merasa tidak enak begitu, Pak. Terus menurut Bapak, apa yang salah dari saya? Hmm, kalau menurut saya, sebenarnya Ibu tidak salah. Kan PPT itu merupakan rangkuman dari materi dari buku teks ya. Iya, Namun mungkin nampaknya pemahaman beliau itu tidak sama perspektifnya dengan kita. Sehingga mau bagaimanapun media yang digunakan atau bahan ajar yang digunakan, mungkin menurut beliau buku teks harus tetap digunakan sebagai bahan acuan. Seperti itu mungkin pemikiran pengawasnya. ya mungkin juga kayak gitu, Pak. Terus, kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Mungkin karena pengawas juga sudah melaporkan kepada kepala sekolah ya Pak. Ya saya juga harus menyiapkan jawaban yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya jika saya ditanya sama kepala sekolah. Hmm, apakah Ibu punya gambaran solusi lain nih sekiranya kepala sekolah itu tidak dapat menerima alasan Ibu yang tadi? Bagaimana ya Pak? Apakah saya harus meminta maaf kepada pengawas dan juga membuat perlengkapan mengajar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengawas? Nah, itu maksud saya. Ibu harus menyiapkan alternatif solusi sekiranya nanti alasan yang pertama Ibu tadi ditolak dan malah memperkeruh suasana. Iya begitu sih Pak. Saya akan tetap pada rencana awal. Jadi akan tetap pada rencana awal dulu. Mungkin sekiranya misalnya ditolak nih rencana yang awal dan belum juga menyelesaikan masalah, maka saya akan memakai cara yang kedua. Begitu saja kayaknya Pak, jalan terakhirnya. Ya, tepat sekali seperti itu. Sebab masalah ini tuh harus segera diselesaikan agar Ibu nanti bisa merasa nyaman dalam bekerja.
Iya begitu, Pak. Saya juga tidak ingin sih, Pak, masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Hmm, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu dipanggil kepala sekolah saja dulu ya, Pak ya. Kalau menurut saya sih, sebaiknya Ibu tidak perlu menunggu dipanggil kepala sekolah agar nantinya permasalahan ini cepat selesai dan tidak membebani Ibu lagi. Bagaimana ya? Ya memang sebaiknya saya menghadap kepala sekolah saja ya, Pak. Dan tidak usah menunggu-nunggu dipanggil. Ya, mungkin sebaiknya seperti itu, Bu. Berarti saya akan menghadap dulu kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang terjadi antara saya dan juga pengawas. Terus saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nantinya jika misalnya kepala sekolah tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan itu salah, berarti saya harus meminta maaf dan mengganti gaya belajar atau gaya mengajar saya dan juga saya akan terus memperbaiki diri, Pak. Ibu tepat sekali. Karena kan belum tentu apa yang baik menurut kita, terkadang itu belum tentu baik juga menurut orang lain. Ibu sungguh bijaksana. Jadi kapan sih Ibu akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya, Pak? Menurut Bapak kapan? Kalau menurut Bapak sih secepatnya, Bu, supaya masalah cepat terselesaikan. Iya, Pak. Mungkin seperti itu ya, Pak. Besok setelah mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Bu, sama-sama. Semoga masalahnya cepat selesai dan Ibu dapat nyaman kembali dalam bekerja. Oke, Pak. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.